Halo, Halo, aku Juwita. aku Nabila. Balik lagi di Sis Sis Talk. Talk, Hari ini kita akan bahas. bahas tentang perempuan ambisius. Wih, lu ambisius berarti. Enggak juga sih. Kenapa tuh cewek ambisius? Karena menurut gue perempuan ambis itu kelihatannya apa ya? Dia punya Visioner. mimpinya tinggi. Contohnya adalah Mbak Nana, Mbak Nana Iya. gitu-gitu. Mungkin tapi orang-orang yang kita anggap ambisius itu ya karena memang dia usahanya sesuai ya sama hasilnya. Tapi bukan berarti orang yang belum ada kelihatan hasilnya dia nggak ambis. Iya. Mungkin dia tetap ambis tapi ya udah emang belum kelihatan aja hasilnya. Dia ambis mode santai. Ada nggak? Ambis tapi santai tuh gimana? Iya. Ambis tuh Tapi nyantai ya? mungkin ini sih ambisnya levelnya ada beberapa level. Soalnya Mm-mm. mungkin gue pengennya juga gue Lu ambis berusaha yang santai. ambis ya, tapi ya nggak yang terlalu gue harus menjadi apa yang tinggi gitu. Oh, atau menurut gue ambis tuh tergantung tujuan lu saat itu. Karena gue sekarang ada ambisi yang sebenarnya nggak gede-gede banget, tapi menurut gue gede. Itu resign. Iya itu Jadi kayak ya udah memang gue berarti akan usahanya memang iya untuk dan situ gitu. gue sekarang di fase yang melakukan apapun demi mencapai tujuan gue itu. Salah satunya konten. Ayo di subscribe guys. Ya. Tapi menurut lo kalau misalkan lo lihat perempuan ambis di luar sana, lo merasa kayak gimana memandang si perempuan-perempuan itu? Keren sih karena ada beberapa kreator yang subscribe yang gue follow yang emang menurut gue dia berjalan tuh sangat sejalan dengan tujuannya dia. Mungkin gue nggak tahu kan tujuan orang apa, cuman yang terlihat dari luar tuh ya emang dia berjalannya ke arah sana. Sedangkan kebanyakan orang menurut gue bukan yang nggak ambisius, cuman dia terjebak di situasi yang tidak mengizinkan dia jalan sejalan dengan tujuan akhir dia. Ya nggak semua orang punya privilege untuk berjalan ke arah tujuan akhir dia. Tapi sebenarnya kalau di gue kayak kalau misalkan gue ambis nih tapi gue belum tahu si jalan yang gue ambil nih akan works di gue apa enggak. Iya. Itu ambis gak? Itu menurut gue ambis karena Masih karena masih ada yang diusahakan lu gitu ya. lu tahu nih ujungnya mau ke Bogor. Ya lu lewat Bekasi, lewat Depok, lewat Tangerang. Walaupun agak muter dulu Iya, itu masih walaupun agak muter kayak ngambis. ujungnya ke sana. Cuman misal di tengah jalan tiba-tiba mau ke Bogor nih, tiba-tiba oh kayaknya di Depok aja juga nggak apa-apa, lebih dekat, lebih ini dan masih align. Misal lu pengen kota yang adem, Depok nggak adem, anggaplah anggaplah Depok juga sama-sama adem kayak Bogor, ya udahlah di Depok juga adem, di Depok juga ada puncak, misal. Jadi kayak tujuannya misalkan agak belok, cuman masih align dengan yang lu pengen, ya menurut gua nggak apa-apa, masih ambis termasuknya. Tapi mungkin berarti perempuan mungkin rata-rata masih ada ya sisi ambisnya, tapi mungkin gue punya temen gue ngelihatnya dia tidak ambis, cuman ya ternyata ada juga yang dicapai. Iya. Gitu. Mungkin ambisnya dia juga mode santai tapi dia bekerja. Iya, mungkin dia ambisnya mode jalan kaki ke Bogor kayak udah santai, pelan-pelan tapi sampai ternyata nyampe. Karena menurut gue ambis nggak selalu harus lari. Ya lu Iya. nggak harus lari ke si Bogor ini gitu loh. Gitu. Cuman kadang memang karena kita juga karena ada sosmed kali ya, suka melihat Iya. orang-orang dan menjadi parameter, oh oke, kita juga harus seperti itu, padahal enggak. Iya lagi. Kita juga punya jalannya sendiri yang mungkin di kita lebih cocok. Kayak kalau misalkan dia mau ke Bogor nih, lah Bogor karena dia berangkatnya mungkin dari Depok, lah gue dari Tangerang gitu kan. Kalau sama-sama mau ke Bogor, jauh, ya gue lebih jauh. gue lebih ambis kalau emang gue nyampe ke situ. Iya, atau lu dengan speed yang sama, tapi udah dia udah nyampe Bogor duluan. Lu masih mungkin masih baru nyampe Jakarta, baru nyampe mana gitu. Kayak menurut gue speed ambis orang tuh bisa beda-beda. Kayak bisa aja dia jalan merangkak. Ya menurut gue asalkan dia masih ada goals besar yang dia tuju dan dia berjalan ke arah sana, menurut gue itu masih ambis sih. Cuman intensitasnya lebih santai mungkin. Ya mungkin kadang orang juga ada privilege ya. Jadi kita ngerasanya ngelihat, ih kok dia bisa ya kayak gitu. Kenapa gue nyampe depan gue aja gue susah. Iya. Ternyata dia tidak se-effort itu karena ada privilege, makanya dia bisa sampai situ. Dan dia berangkat ke Bogor tuh dari Pocin misal. Deket. Jadi tapi yaudah gue dia naik dari kereta, iya tapi gue jalan tapi kaki. gue berangkatnya dari Serang. Kayak kalaupun sama-sama naik kereta kan gue kayak transit berapa kali gitu loh. Kayak perjalanan gue jauh walaupun misal tujuan sama Bogor. Tapi ini bukan tentang Bogor. Jadi tentang apa? Tapi untuk masalah perempuan ambisius dalam hubungan nih, lo cowok lo ngelihatnya lo ngambis nggak? Iya.
Dia melihatnya lo ambis dan dia memang mencari perempuan ambis atau gimana lo ngerasanya? Enggak. Justru di awal dia nggak ambis, maksudnya kayak dia ada nih suatu goal tapi dia kayak jalan ke sananya tuh kayak ya hari ini selangkah, besok selangkah lagi, besok selangkah lagi. Cuman gue tuh ada yang kayak emang gue pengen keluar dari kehidupan korporat gitu. Ya gue mikir apa ya yang bisa gue lakukan yang bisa menyampaikan gue keluar dari korporat gitu. Dia melihat gue jadi dia ke-trigger juga. Tapi jadi ada benefitnya lah buat dia karena ngelihat lo ambis gitu. Tapi sekarang jadinya justru dia yang jalan lebih jauh. Gue ditinggal masih di Tangerang, dia udah nyampe Bekasi. Karena padahal dia yang nyontek terlalu ambis gitu ya. Gue kan kayak mikirnya ya udah yang penting gue setiap hari belajar baca buku, jurnal gitu-gitu. Tadinya tuh gue ngajak bareng kayak udah kita ada target baca buku, ada target ngejurnal gitu-gitu. Tapi ternyata dia nggak butuh gitu-gituan. Dia punya cara dia sendiri yang lebih cepat. Padahal maksudnya tujuannya sama, tapi dia punya cara yang lebih cepat. Jadi kayak gue ya udah nggak nyontek caranya dia. Beda, goalsnya tuh goals ujungnya beda. Iya. Kalau dilihat sekarang sih justru goalsnya dia yang lebih besar. Oh ya bagus sih. Kalau gue bagus. gue maunya memang begitu. Jadi kayak di cowoknya harus goalsnya lebih besar. Gue pengennya juga gitu, cuman masalahnya gue merasa dia goalsnya lebih jauh, tapi dia naik kereta. Sedangkan gue goalsnya nggak sejauh itu, tapi gue jalan kaki. Oke. Menurut gue salah satunya kenapa dia bisa ngebut naik kereta atau naik mobil ya itu salah satunya karena posisi dia di kantor. Beda sama posisi gue di kantor. Jadi kayak dia punya apa ya? Freedom of choice lah. Gitu. Sedangkan gue belum punya itu di kantor. Jadi kayak salah satu perbedaan di situ sih. Lalu gimana? Kalau gue sebenarnya goalsnya udah sama. Goals ujungnya. Tapi goals tadi goals yang sama, tapi ada goals yang beda juga. Enggak, tapi goals yang gue bilang beda itu tadi goals karir ya. Maksudnya bukan goals hidup, goals ini bukan. Goals karir. Nah, iya kalau di gue maksudnya gue punya goals yang sama, ya pasti bukan tentang karir gitu kan. Tapi yang berbeda ya tentang karir. Enggak sih. Oh enggak, karir juga sama. Enggak juga. Oh enggak juga. Jujur kalau gue karir sekarang belum ya prioritas. Kita ya mengikuti aja karena mungkin dia enak banget guys. Sudah ya. Jujur gue iri. Memprovide jadi gue ngerasanya ya udah itu tanggung jawabnya dia. Gue sebenarnya juga enggak berkewajiban untuk terlalu mikirin hal ke sana. Tapi kalau emang misalkan gue mau pun dia enggak masalah. Iya. Kayak gitu kan. Jadi dan gue tetap iri. Tapi gue masih pengen kerja kok. Tukeran. Tapi gue gak mau kerja yang pusing. Makanya kalau tadi pertama kita bahas tentang ambis, sebenarnya gue ngambisnya adalah gue mau punya income yang dengan santuy. cara yang freelance gitu-gitu, yang bisa disambil kerjain yang lain sambil gue di rumah gitu-gitu sih. Karena kalau misalkan gue pun sempat gue ada masa dimana gue mau ngelamar kerja lagi, tapi beberapa yang lokasinya jauh. Terus kayak atau enggak gue harus 9 to 5 banget, belum lagi kalau misalkan agak jauh gue pulangnya malam gitu kan. Jadi itu malah menghilangkan kewajiban gue di rumah. Gitu sih, karena kondisinya kan gue sudah punya suami. Jadi sebenarnya tugas gue lebih besar ngurusi rumah itu. Kalau misalkan gue kerja sih nggak masalah kata dia, tapi yang penting yang dia butuhin dari gue tuh ya udah gue ada ngikutin dia, kalaupun dia pindah kota pun dia pengennya gue ngikut sebenarnya. Tapi kayak dia masih mengizinkan gue kalau misalkan memang si kerjaan itu nggak terlalu mengikat dan tidak membebankan gue, ataupun ada resiko ke gue. Tapi menurut gue ya itu sih goals lu tuh nggak harus sebesar orang-orang. Kayak goals gue terdekat aja resign. Maksudnya ada orang-orang yang menganggap resign tuh sebuah kegagalan. Betul. Karena dulu pas gue pertama kali resign tuh keluarga gue menyayangkan kayak wah udah company sebesar itu lu resign gitu. Dan apalagi kayak kuliah kita mungkin waktu itu juga agak lumayan mahal ya. Iya, jadi kayak kalau nggak kerja apa-apa tuh ya apalagi kalau kerjanya di company kecil kayak disayangkan gitulah. Tapi waktu itu emang gue nggak mikir panjang, cuman sekarang setelah gue menjalani kerja di beberapa company, udah pernah magang juga, gue merasa resign tuh bisa juga kok jadi pencapaian yang sedang gue usahakan. Dan untungnya memang jurusan kita, bidang kita masih bisa dikerjakan tanpa company. Iya, gitu. Bisa. Untungnya sih ke situ. Mungkin kalau gue pekerjaan atau jurusan gue yang harus di company, gue nggak berani sih untuk resign. Gitu, karena gue ngerasanya ya udah gue masih pengen berkegiatannya itu. Apalagi kalau dapat uang kan ya udah biar bisa buat kita self reward gitu-gitu kan. Jadi gue masih pengen ngambis sih. Jadi gue juga sih. Maksudnya menurut gue semua orang tuh punya ambisi masing-masing, cuman ya
ada yang ambisinya kecil, ada yang ambisinya besar. Gitu. Tapi menurut lu cowok akan lebih suka cewek yang ambis atau enggak? Wah, kalau di gue, gue juga baru ngeh. Dulu pas gue masih awal-awal, sama si cowok gue ini, si laki gue ini, gue ngerasanya mungkin gue jadi waktu itu sama dia sempat ada gap yang kayak nggak jadi deh, kayaknya kita nggak usah sedekat ini dulu gitu, gitu kan. Nah itu karena gue ngerasanya masih ada yang perlu diperbaikin antara masing-masing kita, walaupun itu beda hal, gitu kan. Dan mungkin dia pun ngerasanya mau mencoba deket sama gue karena gue suka ngebawelin sesuatu kayak lu tuh harusnya begini gitu, padahal apa ya, itu masih hal basic lah, gitu kan. Nah terus tiba-tiba setelah kejadian itu dia langsung introspeksi dirinya tuh agak cepat, ngebut banget malah. Kayak ngebut banget kan. Ya udahlah, gue juga nggak yang terlalu nargetin apa-apa sebenarnya. Terus akhirnya sampai sekarang dia jauh banget sih, jauhnya sejauh itu sih. Gue nggak expect, malah kayak sekarang gue lebih banyak, oh ternyata harusnya begini ya menghadapi orang yang kayak gini gitu. Malah jadi apa ya, gue ngerasanya dulu mungkin dia melihat gue, oh bisa nih pemikirannya mungkin cocok sama dia, sejalan, dan dia juga bisa introspeksi diri karena dari yang gue omongin tuh ya dia cocok, masuk logika dia juga lah gitu kan. Dan ya udah, ternyata sekarang memang kalau misalkan pas dia sudah di atas, ya gue juga cocok ke dia dengan jalan pemikiran dia seperti itu gitu. Jadi kalau menurut gue cowok tetap melihat perempuan ambis atau enggaknya sih, karena kalau misalkan si perempuan yang nggak ambis ya malah jadi sama-sama males. Si cowoknya jadi ya udah, gue jadi cowoknya yang melayani si perempuan juga mungkin. Kalau si ceweknya yang ambisinya lebih tinggi? Enggak, kalau ceweknya nggak punya ambisi. Jadi si cowoknya ya udah sama si cewek ini tuh kenapa? Apa yang dicari? Paham nggak? Karena dia nggak punya ambisi apa-apa. Ya. Kecuali kalau dia mau apa ya? Mau bukan berkorban sih. Ya emang suka ngurusin aja. Gitu. Tapi bukan tentang kalau lu kan masih ada apa ya? Masih ambisinya beda gitu loh. Lu punya ambisinya mungkin arahnya ke yang lain. Si cowok lu kan ke yang lain juga kan. Jadi saling membackup. Enggak, justru. Tapi kalau misalkan kalau misalkan si cowoknya ambisinya tentang karir, terus ceweknya karir juga, ada hal yang miss berarti di hubungan mereka? Enggak. Emang iya? Karena kayak gue maksudnya kalau misalkan dia udah nikah ya, entah si urusan rumah tangganya atau enggak cara mendidik anaknya kayak gitu-gitu yang nggak kepegang karena dua-duanya fokusnya sama. Kalau menurut gue harusnya fokusnya mungkin yang satu ambisinya ke pekerjaan, oke, yang satu bisa ke yang lain kayak gitu sih maksudnya. Gue nggak tahu ini apakah emang efek karena ya kita jatuhnya masih masing-masing kan, ini gue masih hidup sendiri, dia masih hidup sendiri. Pemikiran gue udah yang ngurusin karena dan lain-lainnya. Karena lu satu tim jadi kayak saling melengkapi gitu. Nah, gue tuh karena kayak tadinya gue ada nih ambisi karir, gue pengen kesini, susah banget. Padahal si cowok gue tuh udah mensupport, kayak dia ngasih tau, oh ini coba kamu gini, tapi kayak gue merasa berat banget jalannya gitu loh. Terus terus pas sekarang si cowok gue udah punya fokus baru, udah punya apa ya, tadinya kan dia fokus kerja di kantor, sekarang tuh dia mencoba membuild sesuatu yang baru lah, yang di luar kantor. Nah itu tuh gue dengan maksudnya dia posisi dia di kantor juga udah lumayan oke lah gitu kan. Tapi setelah gue melihat dia mencoba membangun hal baru ini, gue jadi kayak wah dia aja, maksudnya gue lebih duluan loh mempersiapkan rencana gue ini. Iya, gue lebih duluan loh mempersiapkan rencana gue ini, tapi dia tuh apa ya, itu jalannya ngebut banget. Jadi gue tuh ikutan wah dia udah nyampe sini nih gitu. Kayak gue jadi ikutan ditarik gitu loh. Kayak dia udah nyampe atas nih, yaudah ayo sini bareng, ayo sini cepetan gitu. Kayak jadi pas dia udah mencoba lagi build sesuatu ini, gue jadi ikutan termotivasi kayak oh gue udah gini nih gitu. Kayak jadi gue merasa justru hubungan gue lebih serunya sekarang. Karena kayak oh gue fokus, gue lagi ngerjain ini, gue cerita ke dia, abis itu dia cerita tentang hal ini, terus gini. Kayak gue merasa kita sama-sama jadi berbagi goals gitu loh. Walaupun goalsnya masing-masing, tapi kayak
pas dia lagi kesusahan dia cerita ke gue, terus kayak gue memberi masukan semampu gue. Pas gue kesusahan juga ya dia membantu mengasih solusi semampu dia. Jadi kayak gue merasanya justru walaupun ini goals karir ya, walaupun goalsnya tuh beda, tujuan akhirnya tuh beda, tapi kayak kita tuh jalannya bareng, kayak satunya terlalu duluan ya udah ditarik gitu. Jadi gue merasa justru walaupun beda goals tapi kayak berjuangnya berasanya sama-sama sekarang. Dan ini ya tentang karir sama ya jadi karena kegiatan hari-harinya, karena gue juga sebelum nikah gue urusannya adalah tentang karir itu, nggak ada yang lain yang mau dipikirin. Dan hubungan gue sama bukan gue sama dia sih, kan dulu kok nggak segitunya ya, maksudnya hubungan lu tuh jadi kebentuknya karena ngebahas si karir tadi kan. Saling support lah. Nah maksud gue kalau di gue malah case-nya adalah mungkin dulu gue sama kayak gue juga goals-nya ngambisnya adalah pengen kerja di company yang besar gitu kan. Malah gue setelah menikah gue bisa menurunkan ambisi itu. Malah pindah apa ya, bukan menurunkan sih, jatuhnya mungkin memang agak turun, tapi menurut gue menyeimbangi. Karena kalau misalkan gue tetap mengejar keinginan gue yang di company besar itu, bukan nggak bisa sih, kayak akan ada hambatan di aspek lain di dalam rumah tangga gue ngerasanya kayak gitu. Jadi kayak mungkin kalau di gue, kalau misalkan dua-duanya sama-sama ngejar karir, jadi apa ya, jadi tumpang tindih aja gitu sih. Dan karena gue udah ngerasanya yaudah itu tanggung jawab dia, gue menjalani karir gue karena emang gue pengen punya kegiatan aja. Gue nangkepnya lu mikir kayak gitu karena lu udah berencana punya anak. Jadi kayak lu memikirkan kayak kalau dia fokus di karir nih, terus gue juga sama-sama fokus di karir, nggak ada anak gue terlantar gitu. Gue nangkepnya ya, gue nggak tahu ini benar apa nggak. Gue nangkepnya gitu karena gue sama cowok gue sampai sekarang belum berencana. Maksudnya emang nikah aja belum. Iya sih, karena beda tujuannya kayak, juga. Iya, dan gitu sekarang kan fokus kita berdua yaitu gue pengen resign, dia lagi pengen membangun sesuatu yang ini, sesuatu yang dia bangun ini. Jadi kayak ya udah kita saling support aja. Gue kalau mengeluh juga ya udah dia mendengar gitu-gitu. Dia mengeluh juga ya udah gue mendengar. Walaupun hal yang dia bangun ini sebenarnya gue nggak ngerti-ngerti banget, cuman kayak ya gue menggunakan logika gue aja, kayaknya gini bisa deh gitu-gitu. Ya itu putusan dia mencoba apa enggak kan sebenarnya balik ke dia. Gue juga kalau dia ngasih masukan ya keputusan akhirnya gue melakukan atau enggak ya balik lagi ke gue gitu loh. Jadi kayak tapi sama-sama emotional support. Jadi kayak gue mensupport dia mensupport gue, kayak ya udah, makanya gue merasa sekarang jalannya tuh lagi bareng gitu loh. Tapi bisa sih itu dilakukan setelah menikah. Apa? Karir ini? Ya gue sebenarnya maksudnya jatuhnya apa ya? Kalau gue membangun hal lain yang di luar pekerjaan di kantor, ya bisa aja. Ya disupport. Maksudnya kan sekarang gue berarti lagi menjalankan itu tuh. Enggak, karena lu sedang belum memilih itu menurut gue. Belum memilih? Belum memilih untuk kesibukan karir. Kalau gue bukan belum memilih, tuh nggak ada pilihan lain. Oke. Ya bisa jadi. Karena ya itu mungkin gue bias juga ya, karena gue merasa karena gue goals terdekat yang pengen gue capai itu kan resign. Jadi kayak gue merasa wah lu udah nyampe titik itu tuh. Sedangkan gue belum. Makanya gue nggak tahu, gue iri aja emang, sorry guys. Tapi emang cita-cita gue nggak resign sih waktu itu. Oh iya. Kayak kalau misalkan gue nggak di posisi gue sekarang, ya gue juga nggak ada rencana untuk resign. Iya. Sebenarnya gue, ya kenapa gue sekarang tidak terlalu mengejar gitu ya, maksud lo ya? Iya, karena lo nggak butuh banget duit, karena udah ada yang ngasih. Lu pengen kerja di company gede gitu, driven by money, enggak ya? Sorry, kalau gue bisa jadi juga sih. Kalau maksudnya kayak dengan bigger company, lu punya rasa aman yang lebih besar juga. Karena ya mungkin benefitnya lebih oke, mungkin lu merasa oh gue lebih aman nih hidup dari company ini dibanding company yang gimana gitu-gitu. Gue mikirnya karena gue kan dulu loncat-loncat ya salah satunya karena gaji. Tapi setelah sekarang gue kayak mikir lagi, kayaknya gue pengennya hidup yang kayak gini deh, dan tidak align dengan kehidupan gue sekarang. Makanya gue kayak ya udah nih, kehidupan gue pengen ke Bogor, tapi masa gue ngambilnya ke arah Tangerang gitu loh. Jadi kayak gue tujuan gue sekarang Bogor, tapi gue masih di Jakarta, masuk tengah-tengah, tapi gue malah naik kereta ke Tangerang. Jadi kayak gue sadar gue salah jalan sekarang. Gue bukan salah jalan sih, walaupun gue sebenarnya masih berdebat antara tujuan akhir gue ini tuh bener nggak ya. Maksudnya jangan-jangan sebenarnya ternyata gue dikasih sama Tuhan jalan gue ke Tangerang ini emang karena di situ. Iya, cuman gue nggak tahu karena kita kan nggak ada yang tahu apa yang terjadi masa depan. Nah itu sebenarnya gue galaunya tuh antara bener nggak ya gue worth it nggak sih gue memperjuangkan si
ideal lifestyle yang gue pengen ini, atau jangan-jangan sebenarnya gue ditaruh di posisi sekarang karena emang ini yang baik buat gue. Iya. Nah, gue masih belum tahu jawabannya itu, cuman gue tetap berusaha mengarah ke Bogor. Mungkin gue akan mencari stasiun terdekat, terus turun, terus naik lagi ke Bogor. Tapi kalau lihat peluang di tengah-tengah, ya harus diambil sih. Karena gue dulu pas gue punya cita-cita yang di company besar itu, kehidupan gue nggak terlalu fokus ke relationship, mencari pasangan. Jadi kayak gue berusaha mengamankan diri gue sendiri itu kan. Nah, makanya pas di tengah-tengah perjalanan itu dan ternyata gue bertemu dengan si orang ini, ya udah berarti gue bisa nih, oh ternyata gue lebih butuh jalannya arahnya ke sini karena di sana ada Bogor. Padahal gue tadi awalnya pengen ke Tangerang. Kayak gitu. Bisa belok kayak gitu sih ternyata kehidupan. Jadi kita ambis kayak. Kalau gue apa ya, mungkin gue lebih ke survival mode kali ya dibanding ambis. Gitu ya. Karena gue sekarang bertahan di posisi yang gue nggak pengen. Mungkin di sebagian orang akan terdengar tidak bersyukur ya, karena maksudnya di luar sana banyak orang-orang yang belum punya pekerjaan dan pengen, sedangkan gue di posisi yang udah jadi karyawan tapi pengen keluar gitu. Cuman ya itu balik lagi kayak ya lu suka matematika tapi masuk jurusan bahasa Inggris. Iya, ya ditelan-telan aja gitu. Mau lu bisa diusahakan tuh lu bisa, cuman kayak apakah lu enjoy belajar bahasa Inggris ini padahal minat lu di matematika kan ya sulit. Bisa aja. Nah, gue sekarang tuh sedang di posisi yang bisa aja gue paksa-paksain belajar bahasa Inggris ini gitu. Gitu. Tapi ya itu balik lagi karena ambisi nggak harus sebesar orang-orang sih. Ya, tergantung tujuan kalian apa gitu. Dan menurut gue cowok yang apa ya, yang kayak man bukan boys. Apa ya kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Laki. Kayak itu laki, Pak. Bukan maco sih. Beda boys sama men tuh beda karena dewasanya. Apa ya, men tuh lebih punya kayak vision dia sendiri tuh punya. Dia udah tahu pengen pasangan yang kayak gimana, dia udah tahu nih gue pengen ini udah. Sedangkan boys tuh kayak oh ada pilihan A, pilihan B, pilihan C, mana ya gue coba dulu deh semuanya gitu-gitu. Nah, gue tuh menurut gue men itu akan lebih kayak lebih apa ya, memilih lebih tertarik ke si cewek yang punya prinsip dan ambisi. Walaupun mungkin ambisinya nggak besar, cuman mungkin kalau lu memperjuangkan si ambisi itu ya bisa jadi lu di tengah jalan ketemu si men ini. Cocok. Bisa. Dan tapi ketika dua-duanya udah sama-sama punya ambisi, itu tetap menurut gue tetap harus diobrolin. Apakah misalkan si ceweknya ambisinya tetap sebesar itu, batu nih dia. Nggak bisa kalau misalkan si cowoknya ambisi juga besar. Bisa. Apa ya? Menurut gue bisa asalkan kayak udah porsinya apa ya, lebih beda, ke time management. Menurut gue lebih ke time managementnya. Karena karena di posisi sekarang kayak tadinya kan gue tiap minggu ketemuan sama cowok gue. Cuman karena ya gue tahu dia lagi sibuk ngapain, dia juga tahu gue lagi sibuk ngapain, ya udah kita akhirnya yang dikorbankan lah. Iya, jadi kayak lebih ke di waktunya yang time management gitu kan. Kadang pun teleponan nih malam-malam video call, tapi kayak gue ngapain dia ngapain. Kayak HP itu cuma ada aja. Kayak ya udah, terus nanti pas gue udah selesai baru tuh gue ngajak ngobrol, tapi dianya masih diem, ya udah gue sibuk sendiri dulu sampai dianya udah selesai, ya udah baru ngobrol gitu-gitu. Kalau gue visinya yang dirubah guenya gitu kan. Jadi sama-sama bisa jalan gitu. Saling mendorong. Iya, di jalannya masing-masing. Gitu sih. Kalau kalian gimana? Apa? Ambisi terdekatnya apa? Jangan mau resign juga. Dadah. Sama dong. Dadah.